Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan juga rekan-rekan saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu sistem demokrasi periodisasi pada tahun 1965 sampai tahun 1998, atau yang biasa kita kenal sebagai Orde Baru. Next. Rumusan masalahnya, yang pertama ada apa latar belakang dari lahirnya masa Orde Baru itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana kondisi demokrasi Indonesia pada periode tahun 1965 sampai tahun 1998. Kemudian sistem pemerintahan apa yang berlaku pada periode Orde Baru, apa kelebihan dan kekurangan sistem demokrasi pada periode ini, kemudian dampak apa yang ditimbulkan dari demokrasi periode tahun 1965 sampai tahun 1998. Next. Slide 3. Jadi latar belakang lahirnya Orde Baru itu pada saat diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Kemudian Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian slide selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Naila Najia. Jadi sistem pemerintahan itu berdasarkan 7 kunci pokok sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak jatuh atau berganti. Next. Slide selanjutnya ada kondisi demokrasi Indonesia pada masa Orde Baru. Pelaksanaan demokrasi periode 1965 sampai dengan 1998 dilaksanakan seusai gagalnya gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI G30S PKI. Demokrasi pada tahun ini disebut sebagai demokrasi Pancasila, sebab dalam pelaksanaan demokrasi ini benar-benar berlandaskan kepada nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila, yaitu berasaskan kepada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan di mana kedaulatan rakyat menjadi tujuan utama demokrasi Pancasila. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 hingga tahun 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintah Orde Baru ini adalah untuk melakukan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik. Dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Iksan Rizky. Selanjutnya ialah kelebihan dari demokrasi Orde Baru, yakni yang pertama stabilitas negara jauh lebih terjamin. Yang kedua, kedaulatan rakyat sepenuhnya ditegakkan melalui pelaksanaan pemilu yang tidak terlaksanakan pada era sebelumnya, yaitu Orde Lama. Yang ketiga, pembangunan ekonomi berjalan dengan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang keempat, angka kemiskinan menurun, kebutuhan pangan masyarakat tercukupi. Yang kelima, suksesnya program-program pembangunan masyarakat di berbagai bidang seperti transmigrasi, program wajib belajar, dan sebagainya. Dan yang terakhir, dibentuknya sejumlah lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Negara 1945. Adapun kelemahan dari masa Orde Baru, yang pertama, pemerintahan Orde Baru cenderung bersifat otoriter, di mana presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan.
Yang kedua, tidak terlaksanakannya demokrasi, di mana Golkar dianggap menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan, sementara partai lainnya hanya sebagai alat pendamping gitu. Yang ketiga, maraknya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat Indonesia. Yang kelima, banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi. Next. Berikutnya ada dampak positif dari Orde Baru. Yang pertama itu meningkatkan kekuatan peran negara dalam masyarakat. Yang kedua, program pemerintah terencana dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Yang ketiga, ada menurunnya angka kemiskinan. Yang keempat, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, ada menurunnya harga sembako dan BBM. Lalu ada dampak negatif bagi Orde Baru, yaitu pertama adanya kesenjangan ekonomi, yang kedua ada kurangnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara, yang ketiga ada kebebasan pers yang sangat dibatasi, yang keempat pemilu yang kurang demokratis, dan terakhir ada meningkatnya kolusi korupsi dan nepotisme baik dalam politik maupun ekonomi. Selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya, Aurin. Kesimpulannya, demokrasi Pancasila pada Orde Baru tahun 1965 sampai 1998 berkeinginan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru merencanakan dan melakukan program pembangunan ekonomi di segala bidang untuk memperbaiki keadaan bangsa Indonesia. Hingga pada akhir tahun 1980 dan 1990, pembangun ekonomi berubah menjadi sistem mercusuar dan panglima. Akibatnya, kesenjangan ekonomi terjadi antara pusat dan daerah serta KKN semakin merajalela di tubuh pemerintahan. Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun ternyata tidak konsisten dan konsekuen terhadap tekanan awal munculnya Orde Baru. Tekad awal Orde Baru pada awal kemunculannya pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah Orde Baru memegang tampuk kekuasaan dan mengendalikan pemerintahan, maka muncul suatu keinginan untuk terus-menerus mempertahankan kekuasaannya atau status quo. Hal ini menimbulkan akses-akses negatif, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru tersebut. Akhirnya, berbagai macam penyelewengan dilakukan, penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 banyak dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Pelaksanaan pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Misalnya kekuasaan kehakiman yang dinyatakan pada pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah atau eksekutif. Sejak munculnya gerakan reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa, masalah hukum juga menjadi salah satu tuntutannya. Masyarakat mengkehendaki adanya reformasi di bidang hukum agar dapat mendudukan masalah-masalah hukum pada kedudukan atau posisi yang sebenarnya. Reformasi hukum hendaknya dipercepat untuk dilakukan, karena merupakan suatu tuntutan agar siap menyongsong era ketertiban ekonomi dan globalisasi. Jadi sekian dari presentasi kami. Maaf apabila ada salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.